Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prayogo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Dalam kesempatan ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, banyak pembelajaran yang saya peroleh, yaitu yang pertama, peristiwa. Momen yang penting dan mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 ini menurut saya adalah melakukan elaborasi konsep bersama instruktur mengenai dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Selanjutnya, yaitu mempelajari nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS, eksplorasi, dan kolaborasi pada modul 1.2. Menurut pemahaman yang saya peroleh terhadap beberapa kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita sebagai pendidik bahwa pendidikan adalah menuntun. Hal ini telah sesuai dengan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Dan peran seorang guru penggerak yaitu pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya pun merasakan bagai seorang murid yang sangat perlu belajar lebih banyak hal. Hal ini karena sebagai seorang pendidik, ternyata saya masih banyak harus belajar mengenai nilai dan peran seorang guru. Saya merasakan ternyata sangat banyak hal yang perlu saya benahi, khususnya cara pandang terhadap murid selama ini. Dan saya harus terus belajar dan belajar lagi. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum melalui proses peristiwa tersebut, saya memiliki pemikiran bahwa saya adalah seorang guru dengan tujuan sebagai pemberi informasi saja, atau bisa dikatakan terpusat kepada guru atau yang lebih dikenal dengan teacher center. Selanjutnya yaitu menuntut murid untuk mencapai KKM dalam setiap tugas dan evaluasi yang dilaksanakan. Dalam hal ini, penilaian hanya terpusat pada penilaian kognitif saja, tanpa memikirkan dari segi lain seperti psikomotor dan yang lainnya. Saya pikir bahwa sekarang saya harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, menjadi fasilitator atau coach bagi rekan guru yang lain, mengajak berkolaborasi dengan teman sejawat, dan mewujudkan kepemimpinan terhadap murid. Dan yang keempat yaitu penerapan ke depannya. Untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak, maka saya harus mengikuti pengembangan diri, di antaranya yaitu mengikuti pelatihan secara mandiri, baik daring maupun luring, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat ataupun media pembelajaran online yang lain yang sesuai dengan pembelajaran yang kita inginkan. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam pembelajaran. Dan menggunakan metode dan juga model pembelajaran yang menyenangkan di kelas dalam pembelajaran. Dalam hal ini, bisa kita selipkan ice breaking dalam setiap pembelajaran agar anak tidak bosan dalam menerima pembelajaran yang kita berikan.
Dari koneksi yang telah saya paparkan di depan, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa sebagai seorang guru penggerak, kita harus mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam kehidupannya dengan pola pemikiran bahwa pendidikan itu menuntun dan terpusat kepada peserta didik untuk menebalkan laku dan kodrat baiknya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat sebagai individu yang sehat dan bahagia. Sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1.2. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.